Hai pemirsa, kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel. Sharing is caring. Pada kesempatan ini saya berbahagia sekali bertemu dengan senior saya yang luar biasa, yang baru mendapatkan titel doktor di bidang hukum di umur 74 tahun. 47. Dr. Eri Supyadi. Luar biasa, dokter ini luar biasa, masih semangat di usia seperti ini. Betul. Dok, Ya. boleh kita bincang-bincang sedikit, dokter hukum itu maksudnya apa itu? Ya, jadi begini. Sekarang ini, ya, begitu Indonesia masuk ke era reformasi, ya, masyarakat kita kan jadi terbuka, jadi masyarakat madani, merasa melek hukum. Sayangnya kita jadi masyarakat yang gemar untuk menuntut, menggugat. Ya. Itu terjadi di segala bidang, tidak terkecuali di bidang kedokteran. Nah itu yang kadang-kadang kita prihatin ya, dokter, profesi dokter misalnya profesi yang luhur, profesi yang penuh dengan upaya menolong, ya, penuh dengan upaya membantu, menyembuhkan, ya. Tapi ternyata sekarang itu sering terjadi masalah tuntutan malpraktek, ya, cuma dituntut sekian miliar, dokter sendiri, ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat juga. Memang cukup banyak juga dokter itu yang tidak menyadari bahwa profesi luhur tadi, jadi dia sering berbuat yang tidak baik pada pasien, berbuat tidak senonoh, membodohi pasien, kemudian dia juga menjalankan profesinya secara substandar, ya, sehingga menyebabkan itu tadi berakibat dengan hasil terapi atau tindakan medisnya tidak sesuai harapan. Baik, luar biasa nih dok ya. Dokter kan dokter kan dok. Kemudian S2 di bidang hukum. Kemudian S3 lagi di bidang hukum. Di umur yang 47 tahun ini dok ya. Itu apa dok yang membuat dokter jadi tetap semangat berkarya di umur 74 tahun ini? Ya, jadi orang itu mau berkarya, tidak mau berhenti dia berbuat sesuatu kalau dia merasa diperlukan. Oke. Ya, jadi kalau banyak yang perlu dokter banyak gitu ya. Orang perlu jasa dokter, kita diperlukan. Nah, termasuk saya ini dengan profesi saya yang baru ini, ya, saya banyak diperlukan. Ya. Jadi ngurusin masalah malpraktek ini tidak pernah sehari saya bisa beristirahat. Tiap hari itu mesti ada. Sekarang ada 5 kasus yang saya tangani. Nanti selesai 1 tambah 2, selesai 2 tambah 3. Jadi nggak pernah saya berusaha 1 hari itu terus clean, tidak ada masalah yang saya urus. Padahal saya ini sudah usia harusnya profesi saya ini profesi ngomong cucu. Oke dok, boleh nggak cerita pertama kali gitu dokter sampai tertarik untuk menjadi atau menangani di bidang hukum ini? Baik, jadi saya itu merasakan ya bahwa dokter ini ada istilah malpraktek. Ya. Zaman saya lulus jadi dokter, tahun 75. 75 ya? Berarti menjelang 50 tahun yang lalu. Jadi dokternya ya? Jadi dokternya, 75, 76, semua jadi dokter. Pada saat itu tuh nggak pernah ada kedengaran malpraktek itu apa. Dokter dituntut, dibawa ke polisi, dipanggil polisi. Nggak pernah dengar saya. Tapi sejak itu, sejak era reformasi dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 tahun 2004. Di situ lebih dijelaskan
hak dan kewajiban dokter maupun pasien, sanksi-sanksinya. Nah itu memang itu sesuatu yang seharusnya kita nggak perlu kita tanggapi dengan pesimis atau skeptis ya. Udahlah, itu masyarakat kita juga menjadi lebih kritis ya, menjadi lebih aktif bertanya ke dokter. Apalagi dengan zaman sekarang, zaman media sosial, orang lebih mudah melihat di Google penyakit ini. Kadang-kadang dokter, masyarakat, pasien lebih tahu dari dokternya. Ya. Nah, itu. Dok, tadi dokter bilang nggak ada yang salah ya dok, ya semua berkembang ya dok. Masyarakat berkembang, dokter juga berkembang. Tapi tuntut menuntut makin banyak juga. Ini slipnya di mana nih dok kira-kira? Apakah memang masyarakat memerlukan edukasi atau informasi yang lain dari seorang dokter? Itu saya kira itu. Jadi masyarakat itu perlu informasi, edukasi. Karena terjadinya sengketa medik ini, ya, pasien yang tidak puas itu, terutama karena terjadi mispersepsi. Ya. Dokter merasa sudah menjalankan apa yang seharusnya, ya. Masyarakat merasa dokter tidak menjalankan, sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena seorang pasien datang ke dokter ada 5 kemungkinannya: sembuh, yang kedua tidak sembuh, 3 penyakitnya tambah parah, 3 terjadi kecacatan, yang 5 meninggal dunia. Nah, itu. Dok. Ya. Ini kan momennya luar biasa ya dok. Ya. Saya juga menyaksikan kemarin disertasi dokter lulus dengan sangat memuaskan. Dan katanya satu-satunya dokter hukum yang disuruh membuat buku pulang gitu ya. Dok, dokter sekarang sedang berada di IMS TV channel. Kira-kira IMS TV channel ya bisa nggak dimanfaatkan atau bermanfaat untuk mengedukasi seperti yang dokter kemukakan tadi? Wah, itu sangat sekali. Jadi saya butuh sekali untuk bisa memberikan pencerahan baik kepada dokter maupun kepada pasien dan calon pasien, Ke masyarakat. Masyarakat juga harus tahu dokter itu manusia biasa, bisa berbuat salah, karena kesalahan itu adalah manusiawi. Yang penting kesalahan itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Nah, selama itu bisa diterima oleh masyarakat, ya itu mungkin urusan tuntut-menuntut tadi akan berkurang. Ya. Tapi kalau tidak, masyarakat mudah diprovokasi. Wah, bertuntut ada dokternya minta ganti rugi sekian M, ada apa? Nah, itu jadi berkembang terus. Makanya kita perlu ada edukasi, informasi. Nah, inilah dengan IMS ini saya sangat menyambut sekali ini. Saya kagum sekali dengan adik saya ini. Jadi beliau seorang objin, tapi masih mau meluangkan diri untuk mengembangkan bidang informasi. Baik dok, sebelum kita mengakhiri acara ini dok, take home message dok ya, untuk para dokter yang tentunya banyak sekali junior dokter nih dok ya, dan juga masyarakat, apa dok kira-kira? Ya, jadi memang dokter itu adalah profesi dokter, profesi yang khusus, karena profesi dokter itu selalu menghadirkan 3 pihak: pasien, dokter, dan Tuhan. Jadi pasien membutuhkan kesembuhan, dokter hanya bisa mengobati, Tuhanlah yang menyembuhkan. Itu hak prerogatif Tuhan, ya? Hak prerogatif mau sembuh, tidak sembuh, kemudian malah diambil, ya, kematian. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dokter bekerja di situ. Jadi dokter itu membantu pekerjaan Tuhan sebetulnya. Nah, itu makanya harus disadari oleh rekan-rekan dokter.
Makanya saya selalu memberikan pesan moral kepada para dokter muda. Pertama, profesi dokter adalah profesi mengabdi kepada ilmu dan kemanusiaan, bukan mengabdi kepada yang lain. Yang kedua, nah ini terutama yang alumni begini, selalu di mikrobiologi itu ada tulisan, pekerjaan dokter adalah baik, pedagang juga baik, tapi perpaduannya tidak baik. Nah itu saya selalu ingat itu. Jadi kalau kita jadi dokter, jangan kita berpikir pedagang, obat dimakan, tidak harusnya dilawat, ya, tidak harus operasi. Nah, itu sudah berjiwa pedagang yang tidak cocok untuk menjadi seorang dokter. Nanti ada saja masalahnya, karena ingat Tuhan itu dekat di samping kita, karena dalam proses kedokteran kesehatan yang tadi saya bilang kan ada 3 pihak. Nah itu. Untuk masyarakat kira-kira dok? Nah untuk masyarakat itu juga harus diedukasi. Ya, edukasi sekali lagi juga itu, bahwa yang menyembuhkan Anda atau tidak menyembuhkan Anda adalah Tuhan. Dokter itu hanya bisa mampu mengobati. Jadi jangan terus ada hasil yang kurang baik, dokter ini malpraktek, dokter ini bekerja tidak seharusnya. Nah itu yang perlu edukasi, makanya ya, kita perlu ada media-media seperti ini ya, yang bisa menghubungkan kita dengan masyarakat. Baik, Dokter Eri, luar biasa waktunya menjelaskan ke kita tentang peranan seorang dokter di bidang hukum. Jadi dokternya juga harus kita melek hukum, kemudian masyarakat juga dibuat diedukasi supaya lebih mengerti tentang kedokteran. Peranan Tuhan yang sentral di sini, kita tidak fokus kepada hasil, tetapi pada prosesnya. Pemirsa, dengan AMS TV channel, sharing is caring. Like and subscribe here. Terima kasih.